Jangan pura-pura ya. Yang pertama, kita lihat di pembacaan kita dalam Lukas 24, 50 sampai 53. Reaksi para murid apa yang kita lihat di situ? Pulang dengan sukacita. Pulang dengan sukacita. Ya, itu menangis-menangis. Semua pulang dengan sukacita ke Yerusalem. Itu pertama, jadi pulang sebentar dengan sukacita. Pulang di rumah sukacita. Bukan cuma dari sini, tapi dari tempat lain. Kalau pulang di rumah penuh sukacita. Hari ini hari ibu, hari persatuan wanita kaum ibu. Penyair Jepang dia bilang, wanita itu paling dekat dengan kehidupan. Kenapa dengan kehidupan? Karena identik dengan cinta kasih sayang. Hebat ini perempuan ini, no. Ibu-ibu, toh? Betul? Betul? Kang Teh yang bilang ya. Itu, jadi karena itu orang Jepang bilang paling dekat dengan kehidupan adalah ibu-ibu. Yang ada bapak-bapak. Yang ada bapak-bapak. Cuma ada orang angkat pak kaum ibu. Karena apa? Kita nggak tahu, ada pujangga yang mencoba lukiskan tuh bapak-bapak itu. Tapi ibu-ibu sebanyak dilukiskan. Hah? Apa deh? Ya protes lah. Itu laki-laki itu, perempuan. Di mana ada cinta, di mana ada kasih, di mana ada sayang, shalom, damai, sukacita. Keras tidak bisa lawan dengan keras. Bang api sayang. Luar biasa tolong punya Tuhan. Atau laki-laki bersifat seperti itu dan perempuan punya sifat seperti itu. Jangan jadi kompor. Betul? Tidak bisa jadi kompor. Tidak bisa. Supaya tercipta itu suasana sukacita. Hari ini sekali lagi hari wanita, kaum ibunya Gemini. Mudah-mudahan pulang dari sini itu cinta kasih, terus itu memberi ketenangan, keteduhan bagi setiap keluarga, ke suami, istri, anak-anak di masing-masing keluarga. Yang pertama. Yang kedua ialah hilangnya rasa takut. Hilangnya rasa takut dari para murid. Kau teringat waktu Yesus ditangkap, disalib, dan sementara di dunia orang mati, para murid takut, tak ambor semua, bersembunyi. Takut sama pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu, takut pada orang-orang yang tidak menerima Yesus sebagai Mesias dan Tuhan dan Juru Selamat. Takut, bersembunyi. Kalaupun mereka mau berbicara tentang Tuhan, selalu bersembunyi. Tapi peristiwa kenaikan Yesus Kristus itu mengubah mereka. Ya, anda takut lagi. Perhatikan baik-baik di sini. Setiap saat mereka berada di bait Allah, menyanyi, berdoa, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi sembunyi-sembunyi. Padahal di bait Allah itu adalah tempat juga dari pemimpin agama Yahudi, orang-orang Yudaisme yang tidak menerima Yesus sebagai Mesias, yang karena itu memusuhi mereka. Tetapi sekali lagi, peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga itu memberi semangat yang baru, mengubah cara mereka pada saat itu, sehingga mereka dengan terus terang berbaur di tengah komunitas yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama yang lalu takut. Tapi waktu itu sudah peristiwa itu
tidak takut lagi. Dia mampu untuk menanggung semua resiko. Di masa penantian itu sebelum pencurahan Roh Kudus, kalau terang hitung berapa hari dari sekarang lagi ketuangan Roh Kudus? Ada 10 hari lagi. Tahu hari ketuangan Roh Kudus. Kan Yesus bilang, pergi di Yerusalem, tunggu sampai kamu mendapatkan kuasa. Selama 10 hari itu mereka berada bersama dengan orang-orang, di tengah orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak takut lagi mereka. Karena apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan tentang Yesus, mulai dari bersama-sama, kemudian peristiwa penangkapan, peristiwa penyaliban, dikuburkan, bangkit, sampai pada akhirnya kenaikan, itu menggugah hati mereka untuk kalau begitu tidak lagi perlu takut. Untuk apa? Untuk terus memberitakan tentang Yesus yang telah bangkit, Yesus yang telah dimuliakan oleh Allah, tetapi yang kini disaksikan oleh mereka sendiri naik ke surga, tidak untuk meninggalkan para murid, tidak untuk meninggalkan kita, tetapi tangannya yang terus memberkati sampai dia naik, sampai tidak bisa dilihat lagi oleh para murid. Itu menandakan bahwa berkat Tuhan itu tidak akan pernah terputus dicurahkan kepada kita sebagai orang-orang. Sekarang jatah balik. Kalau dulu para murid dan jemaat Kristen mula-mula dulu ya, awalnya di peristiwa apa ini kenaikan, langsung jadi berani piba kumpul, berani piba ibadah, nggak takut lagi. Tapi sekarang tak balik. Apa yang tak balik? Orang yang takut karena ada ibadah, karena ada ibadah gereja, karena ada ibadah apa. Itu yang terjadi di era sekarang. Padahal apalagi kita di sini, ibadah itu sesuatu yang ya bebas bagi orang. Tetapi banyak kali orang sendiri yang menjauhkan diri dari ibadah itu. Ada ibadah memiliki alasan seperti itu. Sama yang ikut ibadah tadi 5:30 di gereja. Boleh berapa orang? Ya sampai 100. Di sini berapa? Panitia tolong dicek di tiap kolom mau evaluasi toh. Berapa yang hadir sini? Salah-salah buat tiap hari Minggu terus mau bikin ibadah seperti ini Kang, supaya banyak tuh jahat. Nah, nggak bisa. Tapi yang saya mau katakan di sini ialah jangan coba pasang bunyi ketika Tuhan masih memberi waktu bagi orang untuk beribadah, baik di gereja, kolom, atau ibadah-ibadah syukur yang orang naikkan kepada Allah. Akan tiba masanya di mana tertutup bagi kita. Akan tiba masanya tertutup. Kalau orang baca kisah-kisah orang Israel di hadapan Tuhan, ketika orang Israel menjauh dari Tuhan, secara khusus di Yeremia dan Yehezkiel nabi-nabi itu, Tuhan bilang, kalaupun orang Israel datang minta kepadamu petunjuk-petunjuk dari Tuhan, jangan minta petunjuk. Jangan kau doakan mereka. Jangan kau berkati mereka. Ada saat di mana orang Israel begitu bebas menyampaikan permohonan-permohonan kepada Allah, tapi ada kalanya juga Allah menutup itu karena orang Israel yang menjauh dari Tuhan. Sampai nabi-nabi bilang, Tuhan bilang sama nabi-nabi, jangan kau pohonkan doa untuk mereka di hadapanku. Jangan kau pohonkan berkat bagi mereka kepadaku. Mengapa tolong? Kalau itu tiba waktunya. Kita harus menggunakan setiap kesempatan.
kita harus menggunakan setiap kesempatan yang ada. Saya menyampaikan Bapak Ibu sekalian jamaat, kenapa gereja Muslimin mesti buka di hari kenaikan? Itu luar biasa bagi orang. Kalau orang mau bicara sebuah kemenangan, itu kemenangan kita. Bahwa pemerintah mau saja menjadikan ini sebagai hari libur nasional. Yang setua-tua tahun berapa itu? Tahun 90-an ke bawah, hari kenaikan merah atau hitam? Hitam toh? Semak tua urin hitam, nanti kamari baru jadi merah. Tuhan memberi peluang bagi orang, kesempatan bagi orang. Mari orang jangan sia-siakan itu. Banyak memang hal yang kadang menjadi alasan bagi orang untuk menjauh dari ibadah-ibadah. Banyak hal yang bisa itu. Tapi sebagai orang yang telah mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, saya berharap bahwa orang semua mampu untuk hadir sebagai orang percaya yang mau selalu ketika Tuhan beri kesempatan untuk bersekutu, untuk beribadah, mari orang nyatakan diri, mengambil bagian. Para murid telah mengambil keputusan, tak perlu takut lagi setelah menyaksikan tentang peristiwa-peristiwa Yesus itu. Tidak perlu takut lagi. Mereka secara terbuka mau bergabung bersama dengan semua orang yang ada pada saat entah percaya atau tidak menerima. Tapi bagi mereka adalah mereka harus berani untuk menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Allah yang telah dinyatakan oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus. Saya berharap bahwa kita yang telah mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, kita harus memiliki keberanian dan antusiasme. Kita gugah hati kita bahwa Allah memberi kesempatan kepada kita untuk menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan di mana saja orang berada. Supaya di mana orang berada, nama Tuhan itu dimuliakan. Kebaikan-kebaikan Allah dapat dinikmati oleh banyak orang melalui kehadiran Tuhan. Cukup sampai di sini. I have decided to follow Jesus. I have decided. Lagu ini kiranya mengajak orang semua untuk antusiasme dalam ikut bersama dengan Tuhan. I have decided to follow Jesus. Sama-sama. Before me.
wabarakatuh.